Tahu nggak sih, pupil lebar bisa nandain kalau pemiliknya juga cerdas loh. Pupil adalah titik kecil berwarna hitam di dalam mata yang biasanya berdiameter antara 0,3 sampai 0,8 cm. Titik kecil ini bersinergi dengan iris untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata kita. Karena pupil berwarna hitam, cahaya yang melaluinya akan terserap masuk, bukan malah dipantulkan. Menurut penelitian, orang-orang berpupil lebar lebih satset dalam mecahin masalah. Mereka bisa lebih berkonsentrasi dan fokusnya nggak gampang buyar. Ingatan mereka juga lebih tajam. Para ilmuwan masih belum tahu alasan yang melatar belakangi fenomena ini. Tapi banyak orang juga mengklaim pupil punya keterkaitan dengan bagian otak yang memicu kemampuan mental kita. Pupil besar juga bisa disebabkan oleh hidung yang jarang dibersihkan. Bener nggak? Oh, yang itu beda lagi ya? Kirain sama. Ternyata bukan cuma ular loh yang bisa berganti kulit, manusia juga bisa kok. Lapisan luar kulit kita lurus setiap 2-4 minggu sekali. Dalam setahun, total masanya bisa sampai 1 kg atau seberat nanas. Kulit kita luruh karena selnya telah mati, lalu dimakan jamur, bakteri, dan organisme lain yang pastinya ingin kita jauhi. Tiap jamnya, kita kehilangan sekitar 600.000 partikel kulit. Saat kamu terjaga, otakmu juga menghasilkan listrik sebesar 15-25 watt yang bisa dipakai untuk menghidupkan satu lampu LED. Listrik ini berasal dari otak yang terus-terusan mengirimkan jutaan pesan di seluruh tubuh. Misalnya, saat otak memerintah lengan untuk bergerak, maka tubuh kita berfungsi sebagai jalan yang akan dilalui sinyal listrik ini. Saat melihat hiu, kamu pasti akan ngeri dengan gigi tajamnya. Bener nggak? Tapi sebetulnya gigi manusia pun sekuat gigi hiu. Dan malahan, email alias lapisan terluar gigi kita merupakan bahan terkeras di seluruh tubuh kita. Orang yang sedang berbohong bisa ketahuan dari hidungnya loh. Tapi bukan dengan memanjang sih. Saat seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan bagian dalam matanya akan naik. Nah, kalau kamu baru kenalan dengan orang baru, kemudian dia menceritakan hal-hal yang sulit dipercaya, ukur saja suhu hidungnya dengan termometer. Dia juga bisa gantian ngukur suhu hidungmu buat ngecek. Ya, gitu aja terus, sampai kalian nggak punya topik lagi sebagai bahan cerita. Kebanyakan orang masih mengira kalau kita cuma punya 5 indera, padahal itu nggak sepenuhnya benar. Kita nggak cuma punya indera pengecap, peraba, pencium, penglihat, dan pendengar saja. Menurut para ilmuwan, total indera kita berkisar antara 9-20. Ada yang dinamakan dengan thermoception atau pendeteksi kehangatan, equilibrioception atau pendeteksi keseimbangan, dan juga pendeteksi waktu. Tapi indera ini cuma dimiliki oleh segelintir orang. Ada juga pendeteksi kebohongan yang bisa saja bikin kamu bawa-bawa termometer saat berkenalan dengan orang baru. Cuma sebagian kecil sel di tubuh kita yang akan terus ada seumur hidup. Misalnya, sel di bagian dalam lensa mata, sel otot jantung, dan sel saraf korteks cerebral yang terdapat di lapisan luar otak kita. Saat tersipu, wajahmu pasti akan memerah dan pipimu juga merona. Tapi masih ada satu lagi, perutmu juga memerah. Hal ini disebabkan oleh lonjakan adrenalin yang berasal dari rasa cemas atau malu tadi. Pembuluh darah di seluruh tubuh akan membesar, lalu meningkatkan aliran darah, dan akhirnya menghasilkan warna merah ini. Asam lambung menguraikan makanan yang kita cerna menjadi partikel yang lebih sederhana. Zat ini juga membunuh patogen dan mikroba jahat yang bisa bikin tubuh kita sakit. Karena sangat kuat, asam lambung juga bisa melarutkan tulang dan logam. Tapi nggak perlu juga kamu uji dengan menelan kaleng soda kali, akibatnya bisa fatal. Tubuh kita juga bisa bersinar, meski sinarnya sangat lemah. Kondisi terkuatnya berlangsung pada jam 3 sampai jam 4 sore. Tapi sinar ini nggak bisa tertangkap oleh mata kita. Apa kamu masih ngira kalau golongan darah manusia cuma ada 8 jenis? Padahal sampai saat ini, ada lebih dari 30 sistem golongan darah yang telah dikenal.
Rata-rata orang dewasa punya 206 tulang, termasuk tulang tengkorak, punggung, iga, dan kaki. Tapi lebih dari setengah tulang kita ada di tangan, pergelangan tangan, telapak kaki, dan mata kaki. Masing-masing telapak kaki terdiri dari 26 tulang. Sementara itu, tulang terlemah di tubuh kita adalah tulang selangka atau clavikula. Tulang ini lunak dan mudah patah, jadi kita harus menjaganya dengan ekstra hati-hati. Jantung wanita berdetak lebih cepat daripada jantung pria. Detak jantung pria rata-rata sebanyak 70-72 kali setiap menit. Tapi kalau jantung wanita, rata-ratanya sebanyak 78-82 kali. Jadi, kebanyakan jantung wanita lebih kecil daripada jantung pria. Makanya, darah yang dipompa dalam tiap denyutnya juga lebih sedikit. Karena itulah, jantung wanita harus berdenyut ekstra keras untuk mengimbanginya. Generasi milenial yang sekarang berumur 25-40 tahun cenderung lebih pelupa daripada generasi sebelumnya. Hal ini umumnya disebabkan oleh tingkat stres yang relatif lebih tinggi. Tubuhmu memproduksi 0,5–1,5 liter air liur setiap hari. Saliva membantu proses pencernaan makanan dan melawan infeksi. Di mulutmu juga ada banyak bakteri loh. Beneran, jumlah rata-ratanya hampir sama dengan total populasi manusia di seantero dunia. Wah, banyak juga ya. Tiap manusia punya sekitar 150.000 helai rambut di kepala, dan tiap helainya tumbuh sekitar 1,27 cm setiap bulan. Kalau semua helainya kita sambungin, total panjangnya bisa sampai 16 km setiap tahun. Rambut manusia ternyata kuat banget. Tiap helainya bisa menahan beban sampai 100 gram atau kurang lebih seberat 1 buah apel. Nah, kalau seluruh helai rambut di kepala kita disatukan, bobot 2 ekor gajah bisa langsung terangkat. Apa kamu mau nyoba sendiri? Tulang kita 4 kali lebih kuat dari beton, dan yang terkuat adalah tulang paha. Tulang ini bisa menahan sampai 30 kali bobot orang dewasa. Tapi nggak cuma itu aja, tulang kita juga terbuat dari bahan komposit yang membuatnya bertekstur keras tapi tetap elastis. Paru-paru termasuk salah satu organ terluas di tubuh kita. Luas permukaannya hampir sama dengan lapangan tenis, dan panjang saluran udara di dalamnya hampir sejauh jarak dari Chicago ke Las Vegas. Lama-kelamaan, bulu di tubuh kita semakin tipis. Bulu ini berfungsi untuk melindungi kita dari cuaca ekstrim. Meski sekarang kita punya pakaian sebagai penghangat tubuh. Tapi kalau alis dan bulu mata beda lagi sih. Keduanya bisa melindungi mata kita dari keringat dan benda asing yang masuk ke mata. Plusnya lagi, bisa dipakein maskara. Manusia modern cuma punya bulu tipis dan pendek. Makanya penampilan kita beda jauh dari manusia purba yang berbulu lebat. Impuls saraf yang dikirim otak bisa bergerak dengan kecepatan 274 km per jam atau sengebut kereta api ekspres. Semua makanan yang kita konsumsi seumur hidup bisa seberat 8 ekor gajah Asia. Wah, pantesan. Untuk makan saja, kita bisa menghabiskan waktu sampai 4 tahun dari umur kita. Kalau diratakan, semua lekukan di otak kita akan seluas sarung bantal. Lipatan ini disebabkan oleh ruang tengkorak yang kurang luas, sehingga otak kita melipat-lipat saat ukurannya semakin besar. Oh iya, meski seukuran sarung bantal, otakmu nggak perlu kamu pakai sebagai sarung bantal loh ya. 40% dari hidup kita dihabiskan dengan menutup mata dan sebagian besarnya saat kita tertidur. Tapi gimana dengan berkedip ya? Nah, rata-rata manusia berkedip sebanyak 15-20 kali setiap menit atau 28.800 kali setiap hari. Malahan, kita menghabiskan sekitar 10% dari total waktu terjaga kita dengan menutup mata. Sebagian orang bisa mendengar bunyi gerakan bola matanya sendiri. Kondisi langka ini disebut dengan sindrom kanalis semisirkularis superior. Inilah yang menyebabkan tiap bunyi di dalam tubuhnya menjadi lebih keras. Salah satu penyandangnya mendeskripsikan kondisi ini seperti mendengar gesekan mirip amplas setiap kali matanya bergerak di dalam rongganya. Wah, berarti saat dia nonton pertandingan tenis, suaranya akan terdengar sangat keras. Kita menghasilkan sekitar 40.000 liter ludah seumur hidup. Jumlah segitu sangat cukup untuk diisikan ke 500 bak mandi. Ih.
Otak kita punya lebih dari 86 miliar sel saraf dan semuanya disatukan oleh 100 triliun koneksi. Jumlah ini lebih banyak dari seluruh bintang di galaksi Bima Sakti. Manusia rata-rata cuma bisa bertahan selama 2 menit tanpa oksigen sebelum pingsan. Setelah 10 menit, umumnya kita sudah nggak bisa bertahan. Tapi kemampuan ini juga bervariasi, tergantung pada tingkat kebugaran tubuh. Pada tahun 2009 lalu, seorang pria berhasil menahan nafas selama 11 menit 35 detik. Dan setelah itu, kondisi tubuhnya tetap fit. Aliran darah terbanyak kita sebetulnya nggak mengalir ke jantung maupun otak, tapi ke ginjal. Ukuran atom memang super kecil, sampai kita sendiri pasti sulit ngebayanginnya. Dan di dalam tubuh, jumlahnya ada 7 oktiliun. Lihat tuh, nolnya banyak banget kan? Umur atom bahkan sudah miliaran tahun, dan ruang kosong di dalamnya juga sangat banyak. Tanpa ruang kosong ini, tubuh kita cuma akan seukuran titik kecil.